Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Kapuk. Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir meskipun ibadah di rumah. Adik-adik siap dengan baju rapi dan sopan seperti ibadah di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji nama Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita mau mulai ibadah online ya Kak? Iya betul sekali. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong Kak. Betul. Nah, karena sudah siap memuji Tuhan ya adik-adik, harus semangat, harus suara yang kencang ya adik-adik. Kita mau ibadah online. Iya. Adik-adik, kita harus jual lagu apa Kak? Mari kita bersukaria. Oke, good. Kita bagi berdiri adik-adik. Suaranya gampang, kencang, dan pakai belakang. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Adik-adik ikuti doa ini di dalam hati masing-masing. Ya Tuhan Allah, jagalah pikiran kami agar tak tersesat di jerat menarik duniawi, tapi bimbinglah kami menikmati firman-Mu, hukum-Mu semakin dihayati. Amin. Adik-adik sekalian, hukum Tuhan untuk kita minggu kita hari ini adalah hukum yang ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9, 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Inang ulang sekali lagi. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah dengan bangkit berdiri ya. Adik-adik boleh bertepuk tangan. Dengan
Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk minggu kita ini diambil dari ayat bulanan kita yang tertulis pada kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 3 ayat ke-8, kita sama-sama membacanya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan
percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi siapkan kopi adik-adik, siapkan Alkitab, duduk dengan tenang, dan kita akan lagu pujian seperti rusa yang baik dengan penuh suka hati. Ya, adik-adik ya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah, yang senantiasa melindungi kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, hingga pada saat ini kami boleh bersukacita
memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berikan kami hikmat dan pengetahuan untuk mengerti akan firman dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita baca firman Tuhan yang tertulis pada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat 5. Anak mengikuti dalam hati masing-masing. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan lakukan dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pasti adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita tentang Naaman. Naaman seorang panglima besar, seorang perwira, tapi dia terkena penyakit kusta. Ketika kita membacakan firman ini, hanya ayat 1 sampai 5, kita belum tahu ceritanya. Maka itu kita harus membacanya sampai kita tahu nanti apa yang terjadi pada Naaman setelah dia ke Samaria. Apakah dia sembuh atau tidak? Kita baca sampai habis nanti pasal 5 ini. Adik-adik sekalian, setelah kita membaca nas firman Tuhan, kita di sini menemukan 3 tokoh yang berbeda. Ada 3 tokoh yang berbeda. Pertama adalah perbedaan yang dimaksud di sini adalah status sosialnya. Pertama, Naaman sebagai perwira, panglima besar. Dikatakan di sini orang terpandang, dihormati dan sangat disayangi oleh Raja Aram. Sedangkan yang kedua, seorang perempuan tawanan di ayat 2 tadi. Orang Israel yang ditawan oleh orang Aram dan dijadikan sebagai pelayan. Kalau kita mungkin menyebutnya pembantu istrinya Naaman. Dia ditawan lalu dibuat seperti pelayan dari istri Naaman. Sedangkan yang ketiga, siapa ya? Adik-adik tahu siapa tokoh yang ketiga? Yang tadi perempuan tawanan itu menyuruhnya supaya pergi ke Samaria. Ya, di sana ada Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah hamba Allah. Nabi Elisa ini sebagai pengganti Nabi Elia. Kalau kita baca
pada ayat yang ke-8. Di sana tertulis Nabi Elisa adalah hamba Allah yang dapat menyembuhkan penyakit. Pada 1 Raja-Raja 19 ayat 19, di sana diceritakan pertemuan Elia dan Elisa. Dan ketika itu Elisa sedang membajak sawah. Lalu Elia memberikan jubahnya supaya dipakai. Lalu Elisa pun mengikuti Nabi Elia, yang kelak dia akan menggantikan Nabi Elia setelah Elia terangkat ke surga. Elia terangkat ke surga membuat hati Elisa menjadi sedih. Tidak ada lagi tuannya, tidak ada lagi yang mengajarinya. Tapi dia tetap setia kepada Allah dan mengikuti apa yang difirmankan Allah kepadanya. Adik-adik sekalian, kita lihat dalam firman Tuhan ini, walaupun ketika tokoh ini berbeda status sosialnya, artinya Naaman orang besar, orang terpandang, perwira, panglima perang, sedangkan perempuan tawanan hanya sebagai pembantu, dan Nabi Elia adalah hamba Allah. Ini yang dimaksud satu sosial yang berbeda. Kalau kita lihat cerita ini, Nabi Elisa yang tinggal di Samaria terkenal mampu mengobati segala penyakit. Sedangkan Naaman yang seorang panglima perang ini terkena penyakit kusta. Penyakit kusta ini semacam penyakit kulit yang putih katanya seperti salju. Kalau kita baca di Keluaran pasal 4 ayat 6, di sana dikatakan penyakit kusta ini putih seperti salju. Jadi kulitnya putih-putih. Nah, inilah yang membuat Naaman menjadi sedih karena dia tidak bisa lagi memimpin perang, memimpin pasukan Aram. Dan pada saat itu dikatakan belum ditemukan apa obat penyakit kusta. Ternyata pelayan dari istri Naaman itu yang tadi ditawannya itu, dia peduli, dia sayang kepada tuannya. Kalau misalnya kita udah ditawan, kita dijadikan pembantunya, pasti kita syukurin, pasti begitu kan? Tapi perempuan Israel ini tidak. Dia punya kasih, dia memiliki kasih. Dia kasihan kepada Naaman, walaupun dia telah ditawan. Dia memberitakan atau memberikan informasi kepada istri Naaman. Mungkin dia bilang, nyonya besar, di Samaria ada nabi. Ada baiknya kalau Tuhan pergi ke sana untuk berobat. Pastilah dia akan sembuh. Apa yang kita lihat dari sini? Dia mau tuannya sehat-sehat saja. Dia tidak mempunyai dendam. Dia tidak marah walaupun dia sudah ditawan dan diperlakukan sebagai pelayan. Kemudian istri Naaman pun mau mendengarkan suara dari pembantunya, mau memberitahukan kepada suaminya. Dia mengatakan, kata pelayan saya itu, di Samaria ada orang yang bisa menyembuhkan penyakitmu, maka pergilah. Naaman pun walaupun dia sebagai panglima besar, dia mau mendengar suara atau informasi dari pembantunya. Coba kita pikir, kalau orang besar, perwira,
panglima besar mungkin kalau pembantunya berbicara pasti bilang, "Hah, sok tahu kamu kan hanya seorang pembantu, tahu apa kamu? Jangan suka ngatur-ngatur saya." Pasti itu yang disebut. Tapi Naaman tidak. Naaman mau mendengar, dan bukan hanya mendengar, menerima dan melakukan apa yang dipesankan perempuan tawanan tadi. Maka dia tidak pikir panjang lagi, dia pergi langsung menemui raja Aram. Dia minta izin dan diminta untuk memberikan surat perintah. Kalau kita baca terus ayat ini, Naaman pergi ke Nabi Elisa. Juga Nabi Elisa tidak langsung menemuinya, tapi menyuruh pembantunya, suruhlah dia mandi ke Sungai Yordan 7 kali. Waktu itu Naaman agak kesal. Kok dia tidak datang sih menemui saya? Kok dia tidak berdoa di hadapan saya supaya penyakit saya sembuh? Malah saya disuruh mandi ke Sungai Yordan. Dia merasa karena dia orang besar, orang terpandang, agak marah. Saya suruh mandi di Sungai Yordan. Di daerah saya juga banyak sungai yang indah-indah. Kenapa mesti di sini? Datanglah pegawai-pegawainya bilang, "Bapak, seandainya yang sulit pun diperintahkan oleh Nabi Elisa, pastilah Bapak lakukan agar penyakitnya sembuh. Ini kan cuma disuruh mandi." Akhirnya Naaman juga berpikir, iya, apa susahnya cuma mandi. Lalu dia pergi mandi ke Sungai Yordan dan berendam 7 kali, maka sembuh tahir dari penyakitnya. Anak-anak, apa yang kita lihat dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yaitu walaupun Naaman seorang perwira, tapi dia tidak sombong. Dia mau mendengar saran dari pembantunya, walaupun itu dianggap sebagai orang kecil atau pelayan. Dan pelayan itu pun, walau dia sudah ditawan dan dijadikan pelayan, ia tidak ada rasa dendam, dia tidak marah, bahkan dia memiliki kasih yang daripada Allah. Walaupun sebenarnya dia tidak sebangsa dengan Naaman, tapi dia peduli pada majikannya. Ia ingin tuannya cepat sembuh dari penyakitnya. Dan juga sifat dari Naaman yang perlu kita contoh. Kita tidak boleh sombong, walaupun kita merasa kita lebih dari orang lain, lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, atau orang tua kita lebih kaya. Tidak boleh sombong, karena Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan tidak melihat kita anak siapa kita. Tuhan tidak melihat kita punya apa, tapi Tuhan menyayangi kita apa adanya kita. Asal kita mau datang ke hadapan Tuhan, tangan Tuhan terbuka. Mari anak-anakku, Dia ingin memeluk kita kalau kita mau datang kepada. Adik-adik sekalian, kita sering menganggap remeh kepada orang-orang yang kita anggap kecil. Misalnya pembantu rumah tangga kita, supir kita, tukang ojek atau pedagang, dan lain-lain. Masih banyak. Termasuk itu pengemis. Kita suka menertawakan orang yang fisiknya mungkin kurang lengkap. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh
menganggap remeh orang lain. Kita harus menghargai, menghormati segala kekurangannya, karena kita juga sepintar-pintar apapun pasti ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna. Sekurang-kurangnya juga orang itu pasti ada kelebihannya. Maka kekurangan bagi teman kita cukupi. Kekurangan pada kita dilengkapi oleh kelebihan orang lain. Maka kita harus mau mengakui kelebihan orang lain, keunggulan orang lain. Dan jika kita juga harus mau menghargai kekurangan orang lain. Sebagaimana Tuhan telah menyayangi kita, mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya, kita juga semua sama-sama ciptaan Tuhan. Maka jangan sekali-kali kita menilai orang lain dengan ukuran dunia ini. Kita harus menghormati, kita harus menghargai, tidak boleh saling merendahkan, karena harkat dan martabat kita sama-sama di hadapan Allah. Allah dapat memakai orang kecil menjadi saluran berkat-Nya. Allah mau memakai orang-orang kecil menjadi alat-Nya. Jika Tuhan mau memakai orang kecil, bisa menjadi orang besar. Jika Tuhan memakai orang kecil, bisa membawa berkat bagi siapa saja. Jadi jangan kita rendah diri kalau kita memiliki kekurangan. Jika ada orang menganggapmu orang kecil, jangan sedih. Yang penting kita mau dipakai Tuhan. Yang penting kita bersedia dibentuk oleh Tuhan, dipakai menjadi saluran berkat-Nya. Dimanapun kita berada, kita pembawa sukacita. Kita menjadi anak-anak pembawa terang dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah di surga atas firman-Mu pagi hari ini yang telah menyapa kami, agar kami tidak merendahkan orang lain, tapi kami mampu menghargai, menghormati, dan menyayangi sesama kami, seperti Tuhan telah menyayangi kami semua. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, jika mereka ada yang sakit, Bapa Engkau sembuhkan, Kau pulihkan, juga beri kesehatan dan kekuatan, agar pada waktu-waktu yang akan datang boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka, agar segala kebutuhan kami mampu dicukupi. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami semua, dan petugas musik dan pemandu lagu, supaya mereka juga Kau berkati Tuhan, berikan apa yang mereka cita-citakan. Ke dalam sekolah mereka berikan hikmat dan pengetahuan yang daripada-Mu. Jika yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Berikan jodoh yang sepadan dengan mereka yang sudah layak berumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau kiranya yang memberkati segala pemimpin dari yang terendah ini, agar mereka mampu membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju, makmur, dan damai. Dan kami juga boleh dengan sukacita di tengah-tengah mereka walaupun berbeda iman. Biarlah Tuhan segala pergumulan kami, khususnya karena COVID-19, biarlah kami cepat berlalu Tuhan, agar kami boleh berkumpul bersama-sama di Besucito ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-Anak dan pewaris kelak dalam tahta
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita mau berikan persembahan, kasih persembahan terbaik buat Tuhan. Kita angkat sebuah lagu anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi ya Kak? Oke, kita berdoa lagi sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat dengan lebih semangat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan amin 3 kali. Tetap